Komisi 4 DPR RI pastikan harga gabah stabil. Ribuan masyarakat sambut Bupati dan Wakil Bupati Madiun. Museum Uang Kuno pamerkan 2.600 jenis koleksi. Halo pemirsa, laporan 8 Garuda TV Surabaya pada Minggu 2 Maret 2025 kembali hadir menjumpai Anda. Selain 3 berita utama tadi, kami akan menyajikan informasi penting dan menarik lainnya. Bersama saya, Shima Perwira, kita jelang laporan 8 Garuda TV Surabaya selengkapnya. Kita awali informasi yang pertama dari Magetan, pemirsa, untuk memastikan kestabilan harga gabah dan harga padi di lapangan. Anggota DPR RI turun langsung melihat proses panen raya di Magetan. Dalam setiap 1 hektar sawah dapat menghasilkan 7,2 ton gabah yang nantinya akan diserap oleh Bulog. Untuk memastikan harga gabah stabil saat memasuki musim panen raya di wilayah Magetan, Komisi 4 DPR RI turun lapangan melihat proses panen raya padi yang dilakukan petani. Rombongan anggota DPR RI yang membidangi pertanian tersebut melihat proses panen padi di Desa Carikan, Kecamatan Bendo, Magetan, Jawa Timur, serta mendengarkan keluhan yang dialami oleh petani. Abdul Haris Almasyari, Ketua Komisi 4 DPR RI menyampaikan saat ini harga gabah di lapangan sesuai HPP atau harga pembelian pemerintah yaitu Rp6.500 per kilo. Selain itu, hasil panen tanaman padi petani dalam luasan 1 hektar mampu menghasilkan sebanyak 7,2 ton gabah dan akan diserap oleh Bulog hingga musim panen raya usai. Juga ternyata Bulog sudah benar-benar seperti instruksi Presiden. Jadi Bulog sudah melaksanakan perintah Presiden menyerap gabah petani 6.500 gabah kering panen. Bahkan tadi dari perwakilan Bulog sampaikan, panen Pak, tumpuk pinggir jalan, ditimbang langsung dibayar baru diangkut oleh Bulog. Sedemikian mudahnya petani di Cangkringan sini untuk mengakses harga yang terbaik, harga terbaik. Nah, kemudian juga tadi ada usulan tentang irigasi dan lain sebagainya. Kami sudah respon dengan beberapa mitra kami. Satu lagi juga bahwa mereka menginginkan adanya alat panen modern ditambah bantuan alat panen modern karena dirasa belum cukupi ya untuk di wilayah seluruh Magetan. Karena ya memang saya juga memahami bahwa tidak mungkin setiap desa satu alat nanti hanya bekerja 10 hari. Sehingga saya kira mungkin teknik panennya yang harus. Dalam kunjungan kali ini, DPR RI juga menampung berbagai keluhan petani saat ini yang dialaminya. Mulai dari masalah pupuk, bibit, dan irigasi sebagai bahan evaluasi dan ditindaklanjuti pemerintah sebagai upaya mewujudkan program ketahanan pangan dan swasembada pangan nasional. Dari Magetan, Jawa Timur, Joko Prayitno, Garuda TV. Ada yang baru di pemerintahan Kabupaten Sidoarjo dalam menyambut kepala daerah yang baru saja dilantik. Jika biasanya kepala daerah yang baru disambut dengan resepsi di Pendopo Delta Wibowo, namun kali ini kepala daerah yang baru dilantik disambut di alun-alun kota. Bukan untuk resepsi tetapi untuk kerja bakti sekaligus tasyahkuran sederhana. Kepala Daerah Kabupaten Sidoarjo yang hari ini mulai bekerja adalah Wakil Bupati Mimi Idayana, sedangkan Bupati Sidoarjo Subandi masih mengikuti pembekalan kepemimpinan di Magelang. Begitu datang, Wakil Bupati Sidoarjo Mimi Idayana tidak langsung masuk Pendopo Delta Wibawa maupun kantor Pemkab Sidoarjo namun menuju alun-alun. Kedatangan Wakil Bupati Mimi Idayana di hari pertama kerja disambut seribuan ASN yang merupakan perwakilan dinas kecamatan hingga desa dan kelurahan. Tak banyak bicara, begitu datang Mimi Idayana langsung memegang sapu untuk membersihkan sampah di alun-alun bersama istri Bupati Subandi Sriatun dan Sekdakap Feni Apridawati.
Mimi Idayana yang merupakan politikus Partai Gerindra ini mengatakan bahwa alun-alun merupakan wajah kota sehingga harus terjaga kebersihannya. Ia berharap tidak hanya alun-alun saja, namun semua taman di Sidoarjo harus terjaga kebersihannya. Sebelumnya, Pemkab Sidoarjo telah mengagendakan setiap Jumat pagi kepada seluruh aparatur sipil negara untuk mengikuti kerja bakti. Mimi Idayana meminta kebersihan dijadikan kebutuhan seusai kerja bakti. Wakil Bupati Mimi Idayana bersama para ASN dan masyarakat menggelar syukuran sederhana dengan menyantap makanan tumpeng dan jajanan pasar di Paseban alun-alun. Alhamdulillah pagi ini kita bersama-sama dengan OPD melaksanakan kerja bakti resik-resik alun-alun, gitu ya? Ya mudah-mudahan kedepannya lebih memperhatikan kebersihan lingkungan di sekitarnya, itu lebih penting ya. Setelah lingkungannya sekitarnya, terutama di rumah tangga kita, sekeliling kita bersih, insya Allah nanti akan menyeluruh. Itu tergantung dari kepedulian kita, diri kita masing-masing. Laporan Al-Ansori, Sidoarjo, Jawa Timur, Garuda TV. Silakan bekerja sesuai dengan plan masing-masing. Sementara itu, Bupati dan Wakil Bupati Madiun terpilih Hari Wuryanto dan Dr. Purnomo Hadi disambut meriah oleh warga dan simpatisan di Pendopo Surya Buddha Graha sepulang dari pelantikan Bupati dan Wakil Bupati se-Indonesia di Jakarta. Diiringi tarian barongsai, atraksi pencaksilat dan juga musik rebana, Bupati dan Wakil Bupati Madiun terpilih Hari Wuryanto dan Dr. Purnomo Hadi tiba di Pendopo Surya Buddha Graha, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Usai dilantik, Bupati dan Wakil Bupati Madiun menggelar doa bersama dengan relawan harmonis dan masyarakat serta OPD lingkup Pemkab Madiun. Doa bersama tersebut juga dihadiri Forkopimda Kabupaten Madiun dan DPRD Kabupaten Madiun. Bupati Madiun Hari Wuryanto menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak, termasuk para relawan harmonis, atas dukungan berupa tenaga, waktu, moral maupun material yang diberikan selama proses prapelantikan maupun pelantikan, hingga terselenggaranya acara penyambutan yang luar biasa ini. Terima kasih. Alhamdulillah sudah dilantik sama Presiden. Pesan Pak Presiden, kita harus menjadi pelayan yang terbaik untuk masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Madiun. Untuk program kami sesuai dengan visi dan misi kami, yaitu mewujudkan Kabupaten Madiun yang bersahaja, bersih, sehat, dan sejahtera. Jadi program kami salah satunya adalah sesuai dengan yang kita tercantum di 10 program unggulan kami. Mulai dari pendidikan, kesehatan, pertanian, dan seluruhnya termasuk infrastruktur, insya Allah. Ya, dan juga kaitannya dengan investasi. Tadi sudah dipesankan oleh Pak Prabowo bahwa kita dalam rangka efisiensi bagaimana supaya kita bisa tetap melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Ya, ini pesan dari beliau. Jadi kita berharap semuanya program kita alhamdulillah ya selaras dengan programnya Pak Prabowo, termasuk pemeriksaan kesehatan gratis. Itu salah satu bahwa kita ingin mewujudkan Kabupaten Madiun yang sehat, ya kan? Ini. Kemudian untuk kesejahteraan, insya Allah programnya pemerintah pusat juga demikian. Hari Wuryanto juga mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Madiun untuk saling bergandengan tangan, bersinergi bersama, guna mewujudkan kebaikan berupa Kabupaten Madiun yang bersih, sehat, dan sejahtera. Laporan Wiwit Eko Prasetyo, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Garuda TV. Aksi penyegelan paksa rumah warga di Sampang, Madura viral di media sosial. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Update kasus dan isu terhangat langsung dari lapangan. Bareskrim Polri berhasil menggagal 6 partai oposisi Korea. Faktual, padat dan akurat. Ikuti setiap perkembangan di laporan 8 petang.
setiap hari pukul 6 sore. Live di Garuda TV. Temukan lagu-lagu hits yang sedang trending. Update playlist musik penyanyi favoritmu yang pastinya gak bakalan ketinggalan. Musik trending Senin sampai dengan Jumat. Hanya di Garuda TV. Gimana Mas? Kamu nggak boleh KDRT nanti. Penasaran dengan kisah cinta yang tersembunyi di balik sorot lampu? Cari tahu perjalanan spiritual yang akan mengubah pandangan tentang cinta kita. Amin. Bersama Tias Mirasih dan konsultan spiritual cinta yang akan mengungkap rahasia cinta para bintang ternama di Kita dan Cinta. Setiap hari pukul 1 siang hanya di Garuda TV. Mengenal dunia militer lebih dekat dari awal sejarah hingga teknologi modern pertahanan. Desain dan operasi baru menggunakan peralatan anti-submarine warfare atau ASW, radio dan radar. Di medan pertahanan negeri dalam informasi dunia militer. In Militer setiap hari hanya di Garuda TV. Anda kembali menyaksikan laporan 8 Garuda TV Surabaya. Pemirsa, aksi penyegelan rumah warga yang diwarnai isak tangis di Sampang Madura viral di media sosial. Hingga saat ini polisi masih belum memastikan motif penyegelan tersebut karena belum menerima laporan dari pemilik rumah. Inilah video amatir warga yang menampilkan detik-detik sejumlah orang melakukan penyegelan dengan menggunakan kayu yang dipalangkan ke pintu rumah. Terlihat sekelompok orang yang memegang palu serta kayu kemudian bergerak dan mendatangi sejumlah rumah yang berada di dalam satu halaman. Adapun barang-barang yang berada di dalam rumah juga ikut dikeluarkan. Tangisan histeris pemilik rumah pun juga terdengar dalam video tersebut. Setelah 3 rumah dipastikan sudah tersegel, para kelompok warga tersebut lalu pergi dan meninggalkan lokasi kejadian. Aksi penyegelan rumah warga yang dilakukan oleh sejumlah pria kemudian viral di media sosial. Petugas kepolisian Polres Sampang Madura membenarkan bahwa penyegelan rumah warga terjadi di wilayah Desa Asem Raja, Kecamatan Jengkrik, Kabupaten Sampang Madura. Namun petugas kepolisian belum sepenuhnya mengetahui motif dan penyebab di balik penyegelan rumah tersebut. Sebab hingga saat ini pemilik rumah belum juga melaporkan peristiwa penyegelan itu ke pihak kepolisian setempat. Informasi yang diterima dari Polsek Cermi memang benar ada peristiwa tersebut. Cuman sampai saat ini pemilik rumah belum melaporkan ke kami. Jadi kami tidak tahu modusnya seperti apa, motifnya apa. Yang jelas memang ada penyegelan tersebut. Oke, itu kapan katanya kejadiannya? Kejadiannya katanya hari Selasa, tanggal 18 Februari, sekira pukul 2:30 siang. Untuk langkah selanjutnya dan mungkin langkah selanjutnya kami menunggu laporan dari pihak yang pemilik rumah. Siap. Jadi dari situ kami akan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Untuk saat ini kami tidak mengetahui penyebab rumah tersebut. Petugas mengimbau kepada pihak korban yang merasa dirugikan atas insiden tersebut untuk segera melaporkan ke aparat kepolisian. Meski begitu, hingga kini rumah masih disegel dengan dipasangi palang pintu di setiap pintunya. Berdasarkan informasi di lapangan, 3 rumah disegel diduga terkait dengan kekalahan taruhan pasca Pilkada 2024 kemarin. Laporan Diwan Muhammad Zahri, Sampang Madura, Garuda TV. Pemirsa, seorang perempuan berusia 15 tahun dilaporkan hilang di sungai belakang rumahnya yang berlokasi di kawasan Jalan Mendokan, Semampir, Surabaya. Meski cuaca hujan, petugas gabungan dari Tim Rescue Dinas Kebakaran Surabaya, Basarnas, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Surabaya
tetap melakukan penyisiran dan penyelaman lantaran kondisi sungai cukup dalam sekitar 2,5 meter dan kondisinya penuh lumpur. Mendapat laporan dari masyarakat, petugas gabungan dari tim rescue Dinas Kebakaran Surabaya, Basarnas, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Surabaya langsung mendatangi lokasi kejadian di kawasan Jalan Medokan Semampir, Surabaya. Ketua Tim SAR Gabungan Andi Pamuji menegaskan bahwa upaya pencarian sudah dilakukan pihaknya dengan 2 metode, yakni penyisiran manual menggunakan perahu karet dan penyelaman. Namun karena kondisi arus dalam dan sungai cukup deras, serta sungai memiliki kedalaman sekitar 2,5 meter dengan medan penuh lumpur di dasar, membuat sejumlah petugas yang melakukan penyelaman mengalami cukup kendala. Tadi sudah pencarian hari ini, tadi sudah sempat dimanuver sama rekan-rekan BPBD dari Kota Surabaya sama beberapa potensi SAR Surabaya. Kita ini hari ini nanti kita akan menyelami di titik lokasi. Cuaca kondisi gerimis dan juga arus kebetulan lagi pasang juga. Di bawah itu lumpur kedalaman sekitar 2,5 meter. Tadi cuma sempat dicoba sama warga sama teman-teman dari BPBD Kota Surabaya untuk mencoba selami, namun masih nihil. Saat kejadian, korban sedang bersekolah, namun penyakit epilepsinya kumat sehingga dipulangkan karena kejang dan mengompol di celana. Sesampainya di rumah, korban langsung mencuci baju, namun tak berselang lama, sang ibu melaporkan kepada warga setempat bahwa anaknya sudah tidak berada di lokasi dan hanya tinggal satu sandal di belakang rumah. Terus ibunya itu mencari ke sana kemari ke tetangga-tetangganya, ternyata tidak ada lah. Ini ada mbahnya itu, tadi itu mbahnya itu dengar bahwa itu ada suara, ternyata mungkin kemungkinan itu dia tenggelam. Kemungkinan dia jatuh waktu menjemur pakaian tadi. Meski upaya pencarian dilakukan dengan memperluas radius pencarian dari titik awal hilangnya korban, namun korban tenggelam belum bisa ditemukan. Laporan Krisna Fajar, Surabaya, Jawa Timur, Garuda TV. Seorang pria di Bangkalan memiliki kegemaran yang unik, yakni mengumpulkan jenis uang kuno dari berbagai negara, hingga mendirikan sebuah museum yang memamerkan ribuan jenis koleksi mata uang. Berawal dari kegemarannya mengoleksi uang kuno sejak duduk di bangku sekolah dasar, seorang pria bernama Salma Al-Roshid, warga Kelurahan Demangan, Kabupaten Bangkalan, kini mengoleksi sebanyak 2.600 jenis uang dari 126 negara di dunia. Dari kegemarannya itu, pria yang kini berusia 25 tahun itu membangun sebuah museum yang diberi nama Perusnia. Museum miliknya menjadi salah satu-satunya alternatif bagi pelajar Bangkalan yang ingin mengetahui sejarah jenis uang. Kegemaran unik ini diakui terinspirasi dari kakeknya yang mengoleksi uang yang digunakan dalam era kolonial. Kebetulan, sang kakek merupakan keturunan Belanda sehingga mata uang Belanda pada masa itu mudah didapatkannya. Bahkan, koleksi uang pertamanya merupakan pemberian dari sang kakek yang merawatnya sejak balita. Koleksi-koleksinya itu kini tersimpan rapi dan terawat di museum yang didirikannya pada tahun 2021 lalu. Tak jarang, Salam juga kerap menerima kunjungan dari mahasiswa dan sekolah-sekolah yang ingin memperdalam pengetahuan tentang sejarah uang. Untuk masuk ke museum, pengunjung tidak dipungut biaya sepeser pun. Untuk uang kuno Indonesia, baru pertama kali lihat. Sebagian dari koleksi uang kuno itu diakui dikumpulkan dengan cara membeli dari kolektor di berbagai daerah di Indonesia. Semangat dalam menambah koleksi masih menggebu di benak Salman. Bahkan, ia kerap terlibat dalam lelang barang antik demi terus memperbanyak koleksi uang kuno yang dimilikinya. Ia pun bertekad menjadi kolektor uang kuno terbesar yang ada di seluruh Indonesia. Total koleksi yang di museum yang saya pamerkan ini 2.600 jenis koleksi dari 156 negara.
yang saya kumpulkan sejak kelas 1 sekolah dasar. Dan saya kumpulkan secara satu persatu. Tidak hanya koleksinya, tapi saya juga mempelajari sejarah dari mata uang tersebut. Dan saya buka secara gratis untuk umum, khususnya untuk pelajar. Saya berharap meningkatkan minat masyarakat, khususnya para pelajar, dan agar mereka bisa mencintai sejarah perjalanan. Laporan Fatur Rahman, Bangkalan, Madura, Garuda TV. Legenda Persebaya dan Tim Nasional Sepak Bola Indonesia Bejo Sugiartoro meninggal dunia. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Berbagai peristiwa penting terjadi sepanjang hari. Berita faktual dan mendalam yang menjadi sorotan. Kami rangkum untuk menutup aktivitas Anda. Pokok dan penting itu sebagian. Saksikan laporan 8 malam setiap hari pukul 10 malam. Hanya di Garuda TV. Yang baru di Garuda TV. Resep rahasia di balik sajian menarik masakan Nusantara dan internasional. Untuk menambah resep hidangan di rumah Anda. Baru bintang tamu ternama tersajikan lengkap di sini. Saksikan Galeri Rasa Senin sampai dengan Jumat pukul 4 sore hanya di Garuda TV. Update seputar lagu dan penyanyi hits dangdut Indonesia. Info menarik di balik album terbaik penyanyi hits dangdut. Cinta, panjatkan doa pada yang kuasa. Bayar hutang hari ini, janji bayar. Bahwa aku mencintaimu. Dangdut Gemoy hanya di Garuda TV. Sajian informatif mengenai ragam fakta unik dari seluruh penjuru dunia. Mengulas berbagai fenomena menarik dan langka yang kaya akan wawasan. Pengetahuan dan humaniora, Oxford University awalnya justru dibuat karena desainnya yang transparan, para pengunjung yang menginap di sana. Info Miss Wow hanya di Garuda TV. Anda kembali menyaksikan laporan 8 Garuda TV Surabaya. Pemirsa, dunia olahraga kembali berduka. Legenda sepak bola Indonesia Bejo Sugiartoro dinyatakan meninggal dunia saat menjalani laga persahabatan bersama para legenda Persebaya Surabaya di lapangan Sier, Surabaya. Pertandingan sepak bola yang dikemas dalam kemasan fun game itu ternyata menjadi laga sepak bola terakhir pelatih Deltras FC tersebut. Seperti inilah suasana Rumah Sakit Royal Surabaya, di mana rumah sakit ini menjadi rumah sakit rujukan legenda Persebaya Bejo Sugiartoro yang tiba-tiba tak sadarkan diri usai menjalani laga persahabatan dengan para legenda Persebaya yang tergabung dalam klub bernama Rosita FC. Dari pantauan di Rumah Sakit Royal sekitar pukul 6:30 malam, sejumlah pemain yang saat itu bermain bersama Bejo Sugiartoro, perangkat pertandingan, hingga manajemen Deltras FC tampak menunggu administrasi kepulangan Bejo Sugiartoro selesai. Supati, hakim garis yang memimpin pertandingan saat itu mengatakan, Coach Bejo awalnya tak menunjukkan gejala sakit. Babak pertama dilalui dengan baik, namun saat babak kedua, menit ke-5, Coach Bejo tiba-tiba jatuh tak sadarkan diri. Melihat Bejo Sugiartoro pingsan, para kolega sempat memberikan pertolongan pertama, namun akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Royal. Naas, nyawanya tak tertolong. Coach Bejo diduga meninggal akibat serangan jantung. Setelah main babak pertama istirahat, ya terus melanjutkan babak kedua. Kira-kira kurang lebih 5 menit berlangsung. Tiba-tiba Coach Bejo langsung
jatuh. Itu tadi sparring atau dengan klub apa, Pak? Latihan sendiri, hanya game untuk penutupan menjelang bulan Ramadan ini. Ada acara makan-makan, setelah itu ada game. Terus tadi kan latihan bersama seperti biasanya, tetap latihan rutin Rosita FC. Pak, tadi sebelum beliau main bola, sebelum meninggal itu ada gejala-gejala nggak sih, Pak, sebenarnya? Nggak ada ya? Tetap seperti biasanya, bercanda, nggak ada. Sehat semua, berjalan seperti biasanya. Sekitar pukul 6:30 malam, jenazah Coach Bejo Sugiantoro langsung dibawa ke rumah duka di kawasan perumahan Pondok Jatim, Surabaya. Laporan Krisna Fajar, Surabaya, Jawa Timur, Garuda TV. Bukan sekadar relaksasi, pijatan lembut rupanya mampu meredakan baby blues dengan mengurangi hormon stres dan meningkatkan dopamin atau hormon kebahagiaan. Positive touch sejak kehamilan trimester pertama seperti pijat refleksi dapat menjaga kesehatan mental ibu hamil dan mencegah sindrom ini. Baby blues syndrome umumnya terjadi pada wanita yang baru melahirkan. Namun, kondisi ini ternyata juga bisa terjadi selama masa kehamilan. Kondisi ini sama sekali tidak boleh dianggap sepele. Jika dibiarkan terjadi dalam jangka waktu panjang, baby blues bisa memberi dampak negatif bagi seorang wanita lantaran bisa menyebabkan depresi, sulit tidur, dan nafsu makan berkurang dalam jangka panjang. Namun kondisi ini ternyata bisa dicegah pada saat kehamilan dengan melakukan positive touch seperti pijat refleksi untuk ibu hamil, agar mereka merasa lebih rileks dan menerima kehamilan dengan bahagia sehingga membuat janin tumbuh sehat. Lim Vivi, praktisi kesehatan yang sudah 19 tahun menekuni bidang pijat ibu hamil dan spa baby di Surabaya, Jawa Timur menekankan bahwa pijatan lembut rupanya mampu meredakan baby blues dengan mengurangi hormon stres dan meningkatkan dopamin atau hormon kebahagiaan. Positive touch sejak kehamilan trimester pertama seperti pijat refleksi dapat menjaga kesehatan mental ibu hamil dan mencegah sindrom ini. Jadi ibu hamil itu harus mempersiapkan dirinya itu sejak dini. Kalau bisa itu kan baby blues itu kan terjadinya setelah melahirkan. Tapi kalau bisa itu dijaganya itu, dicegahnya itu pada saat sebelum melahirkan. Jadi pada saat hamil. Ya salah satunya itu dengan pijat tadi, pijat ibu hamil. Agar apa? Agar si ibu ini merasa lebih rileks, lebih bisa menerima kehamilannya, juga nanti janinnya juga akan bertumbuh lebih sehat, lebih bahagia. Karena pada saat dipijat itu ada hormon dopamin yang dikeluarkan yang akhirnya itu akan memberikan rasa bahagia untuk ibu hamil. Sementara itu, Jacqueline Margaret, salah satu ibu rumah tangga, mengaku baru pertama kali merasakan treatment relaksasi pijat kehamilan di kehamilan keduanya ini. Pasalnya, di kehamilan pertamanya, dirinya mengaku sempat terkena sindrom baby blues dan memang setelah merasakan treatment awal berupa pijatan lembut di kaki, tangan, dan wajah, dirinya mengaku jauh lebih rileks dan mengalami proses kehamilan keduanya ini. Karena selama kehamilan kita itu butuh yang namanya relaksasi agar kita lebih tenang, lebih happy. Jadi aku pingin pijet di meja biar badan aku lebih rileks. Jadi meminimalisirkan terjadinya baby blues ketika nanti anakku udah lahir, seperti itu. Dengan rutin melakukan relaksasi selama masa kehamilan sejak trimester pertama sampai trimester ketiga, bisa menjadi formulasi ampuh untuk menjaga kesehatan mental selama kehamilan dan pasca melahirkan. Laporan Krisna Fajar, Surabaya, Jawa Timur, Garuda TV. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Saya Suma Perwira dan tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.